Tetapi pada kenyataannya akhir-akhir ini mulai goyah lagi. Goyah lagi bahwa ketika saya sudah punya cucu saya sakit dan saya membacakan Fatihah tapi mungkin tidak dikabul. Jadi sehingga tetap harus ke rumah sakit dan harus bayar, sedangkan bayar itu membutuhkan uang, maka goyahlah. Sehingga kemudian yang tadinya tekun, wirid dan lain sebagainya, sekarang kok mulai terbetik lagi untuk ikhtiar secara dohir untuk berdagang. Nah, dalam hal ini mohon pandang Buya Syakur, nasihat untuk saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap untuk menekuni, karena sudah terlanjur juga bertahun-tahun saya belajar keliling ke para kiai, dan alhamdulillah yang terakhir saya merasa sempurna ilmu saya, tetapi tinggal prakteknya gitu. Bagaimana yang bisa saya lakukan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Oke. Monggo langsung Bu ya. Ya, pertanyaan pertama ingin saya jawab. Beliau ini sangat kecewa. Dia telah mengabdi puluhan tahun tapi di penghujungnya tidak mendapatkan penghargaan. Mari dengarkan sabda Rasulullah, ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Ini artinya sangat mendalam sekali. Bahwa ketika yang menjahati dirimu itu adalah orang yang dulu banyak kamu tolong, kamu baikan kebaikan, sakitnya luar biasa di hatimu. Tetapi kalau orang yang jahat itu belum pernah kau baiki, sakitnya sedang-sedang saja. Berarti kalau begitu penderitaan kita bersumber dari kebaikan-kebaikan kita juga. Kembali kepada pesan dari Imam Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mengatakan ta'maluna wala ta'malun. Kamu bekerja tapi kamu ngomong banyak tapi kerjanya nggak ada. Ada lagi wa ta'maluna, ada yang banyak kerja tapi bila ikhlasin, tanpa keikhlasan. Ini ada dua orang yang banyak ngomong nggak ada kerjanya, ini banyak ngomong tapi nggak ikhlas. Yang ketiga yang disebutkan banyak bekerja tapi dengan ikhlas. Artinya bahwa ketika kita banyak ngomong tidak banyak bekerja, itu disebutkan kabura maqtan indallahi antaqulu mala tafa'alun. Betapa besar dosanya ngomongnya banyak tapi tidak kamu lakukan. Itu kenapa besar? Karena kamu menipu orang lain dan menipu dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau berbuat tapi tidak ikhlas, engkau menipu dirimu sendiri. Kenapa demikian? Jadi ketika kita itu bekerja untuk siapapun, berbuat baik kepada siapapun, kalau addressnya dalam surat itu, kita kirim surat kepada yang terhormat Bapak Rahmat, Desa Garawangi, jalan ini nomor sekian, nyampainya ke Pak Rahmat. Tapi kalau alamatnya Abdurrahman Cianjur, nyampe enggak? Maka ketika amal perbuatan kita ini dialamatkan bukan untuk Allah, tidak bakal nyampe kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menguji apakah amal kita diterima atau tidak, ada test case bahwa amal kita diterima atau tidak. Ketika orang yang kita baiki menjahati kita, kita tidak sakit hati, amal kita sudah diterima oleh Allah. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita berbuat baik
dan kebaikan itu masih kita ingat bahwa saya pernah menolong Pak Rahmat, kasih uang 5 juta, Pak Dedi pernah saya tolong dia dengan melunasi utangnya di banknya sekian. Ketika kebaikan itu masih kita ingat, itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berpotensi akan gugur, yaitu ketika itu engkau akan mengungkap kembali, mengungkit-ungkit kebaikanmu itu ketika engkau kecewa, dan kamu akan bercerita kepada orang lain supaya mendapat sanjungan. Kalau orang dapat sanjungan, itu namanya, nama penyakitnya dalam bahasa agama namanya riya. Riya itu adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Di mana letaknya? Yaitu engkau merasa tidak cukup amalmu hanya disaksikan oleh Allah saja, perlu ada saksi lain. Itu penghinaan kepada Allah. Itu persoalannya. Tetapi Pak Suhardiman masih bisa diralat, mumpung belum kembali kepada Allah. Masih diralat. Nanti malam selesai ngaji, katakan, ya Allah, aku sudah ikhlaskan semuanya. Semua yang ku lakukan selama 30 tahun itu adalah pengabdianku kepadamu. Dan mulai hari ini aku tidak akan lagi menyimpan kekecewaan apapun yang terjadi, karena semuanya adalah untukmu. Ya. Dan langsung malaikat akan mencatat, oke, bos. Makasih. Pertanyaan yang kedua nih Bu ya, beliau ini kan sudah belajar untuk amalan-amalan yang buat pengobatan, tapi pas kemarin ketika cucunya ketika doamu tidak dikabulkan, bukan hanya sampeyan yang demikian, saya juga pernah mengalami doa tidak dikabul-kabul juga, ya kan? Nah, perlu diketahui bahwa seorang waliullah, kekasih Tuhan, yang Tuhan kasih kepada dia dan dia juga kasih kepada Tuhan, saling mencintai, berdoa berpuluh-puluh tahun tidak dikabul-kabulkan. Lalu malaikat protes kepada Tuhan, ya Tuhan, ini hambamu yang sangat mencintaimu, kenapa doanya tidak dikabulkan? Allah mengatakan, aku juga tahu dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Kata malaikat, kenapa tidak dikabulkan? Jangan banyak bicara, aku yang tahu. Kenapa tidak dikabulkan? Karena aku sangat senang melihat air matanya. Ini prosa yang sangat dalam ya. Nanti mungkin Pak Inang sudah mencatat dan nanti sebulan lagi akan mengupas air mata yang disukai oleh Allah itu air mata yang bagaimana, ya kan? Yang pasti bukan air mata buaya.